gratis, yang pengacara gratis, yang tidak mau dibayar. Gak ada. Tapi ketika Allah menunjukkan jalan kita ini masih benar, tidak menyimpang dari akidah dan syariatnya, Allah tuh mempermudah. Ya, saya hanya berpikir ya kuasa hukum saya cuma Bang Glenn. Tapi Masya Allah, saya cuma bertanya kepada Opung Rambe, Opung, apakah saya memang harus datang ke sana atau hanya kuasa hukum saya? Dibilang Opung Rambe, datang aja dek. 10 pengacara akan saya siapkan untukmu. Tiba-tiba datang WA, Kak, walaupun kakak tidak kasih tahu ada undangan klarifikasi, tapi kami tahu, kami sudah tahu. Insya Allah dari beberapa dari aliansi Gapai akan datang mendampingi kakak di Polda. Saya tadi malam itu sholat, saya bilang, saya memang tidak sholat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ternyata Allah itu baik. Saya mengucap syukur. Cuma saya berpikir bagaimana cara menyambut, gimana ya orang-orang yang sudah baik ini, tidak mungkin saya biarkan mereka dalam kesusahan juga. Setidaknya saudara-saudara yang mau berinfak. Izin itu, biar itu. Ya, tenangkan dulu dirimu. Jadi gini teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Itu Nora itu mewakili kami para apologet Islam. Yang disampaikan Itu Nora itu bukan sebuah permintaan ya, ataupun keluh kesah. Ya, Itu Nora, yang disampaikan Itu Nora itu adalah menagih janji. Saya sering baca typing teman-teman di bawah, bahkan DM dari teman-teman, bahwasanya kalian mengatakan bahwasanya kalian siap bersama kami, kalian siap mendukung kami, kalian siap berjuang bersama kami, kalian siap melindungi kami. Dan adanya surat panggilan dari Itu Nora ini berarti ya saya berpikir tadi, inilah saatnya ya kami para apologet Islam, terkhususnya Itu Nora, menagih janji kalian. Mana janji kalian? Yang tadi, yang sebelum ini kalian selalu berjanji ya, menggaungkan, memberikan semangat kepada kami bahwasanya kalian siap untuk kami. Dan jika pun janji itu tidak kami dapatkan dan janji itu tidak ditunaikan, maka ya kami akan mengadukan semua ini kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kami akan berserah diri kepada Allah. Karena apa yang disampaikan Itu Nora ini bukan bermaksud dia tidak berserah kepada Allah, bukan. Dia hanya berupaya menagih janji-janji dari teman-teman. Makanya ketika kalian ada teman bertaping di bawah mengatakan, Bang Faruk maju, Bang Faruk, kami siap mendukung, kami siap mendukung Bang Faruk, kan gitu, membela Bang Faruk. Aku sering bikin candaan, iya, kalian dukung aku, kalian akan mengantarkan aku, cuma sampai depan sel kan, Itu candaanku. Hari ini aku ingin melihat. Ya, hari ini dengan surat panggilan yang ada kepada Itu Nora ini, ya ini kita mau melihat sejauh mana gitu loh dukungan dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya akan memberitahukan update terbaru mengenai kasus yang sedang menimpa Uti Nora Aritona. Begitu juga dengan Bang Zuma dan Uni Rifa. Jadi di kesempatan kali ini saya hanya memberitahukan update perkembangan terbaru lantaran banyak sekali teman-teman yang WA kepada saya, yang menanyakan kepada saya, bagaimana Uti Nora? Apalagi kita tahu setelah undangan klarifikasi tersebut, Uti Nora beberapa hari tidak muncul. Di sini saya ingin sampaikan bahwa beberapa hari setelah undangan klarifikasi tersebut, Uti Nora tidak bisa muncul lantaran sibuknya, lantaran banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang terpending saat Uti Nora datang ke Medan. Jadi mau nggak mau begitu pulang ke kotanya, Uti Nora harus fokus untuk beresin kerjaan yang notabene daerah tempat dia bekerja, tempat dia itu signalnya susah signalnya. Terus saya nanya, memangnya usaha apa? Uti Nora itu supply skincare, barang-barang kecantikan, ke toko-toko, stand-stand yang ada di luar kota, guys. Yang ada di daerah-daerah, kecamatan, dari daerah dia. Nah, seperti itu. Kalau ada yang mau beli skincare, ya bisa hubungi Uti Nora. Di sini saya hanya memberitahukan infonya,
Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman yang ikut berpartisipasi, ikut berkontribusi, membantu meringankan penderitaan dan masalah yang sedang dialami Nora. Dan saya cukup terkejut ya, jujur saya cukup terkejut, bangga dengan para penonton dari HMC, walaupun kita nggak secara langsung mengatakan bahwa kita menggalang donasi untuk Utinora, hanya mengatakan bahwa yang tergerak silakan, yang mau bantu meringankan silakan. Tapi alhamdulillah terkumpul nominal yang sangat cukup untuk Utinora melakukan pergerakan-pergerakan, termasuk meng-hire pengacara dan sebagainya. Bahkan saya dengan bangga mengatakan bahwa yang terbesar, bayangkan, kontribusi yang terbesar dalam undangan kemarin itu adalah channel Jadid HMC, mengalahkan channel-channel yang lain, bahkan mengalahkan. Ya, ini saya nggak mau ria ya, nggak mau sombong, karena bukan kelebihan saya, bukan kehebatan saya, tapi kalian, para penonton yang ada di channel ini, yang luar biasa sekali mensupport dalam perjuangan saudari kita ini. Dengan ini saya katakan bahkan jumlah yang terkumpul mengalahkan jumlah yang diterima di Yayasan Apologet Islam Indonesia. Padahal API itu waktu live yang nonton 10-an ribu. Belum yang setelah live. Ditayangkan di beberapa channel sekaligus, yang nonton live-nya juga ribuan. Tapi jumlah yang terkumpul lebih banyak di Jadid HMC, dan sudah kita serahkan kepada Utinora. Bahkan Utinora juga terkejut ya. Saya juga nggak tahu. Dan saya bilang, artinya penonton di HMC ini, di Jadid HMC ini sayang sama Utinora. Tetapi yang di API memang setiap hari ada masuk lagi. Ada masuk terus. Dan mungkin sudah lebih banyak. Lebih banyak, tapi itu kan untuk maraton berikutnya. Masih ada Uni Rifa, masih ada Bang Zuma, dan sebagainya. Itu pengumuman yang mau saya sampaikan, karena saya bangga dengan penonton yang ada di sini. Walaupun saya kadang-kadang bingung, ini channel saya, atau channelnya Bang Faruk, atau channelnya Nora, atau channelnya Kores, atau channelnya Uni Rifa. Karena entah kenapa saya merasa bahwa di channel saya sendiri, saya seperti bukan di rumah. Ya. Saya seperti bukan di rumah, dan kenapa para penonton saya lebih suka kepada mereka daripada saya. Ya, saya tahu apakah besok kita harus gambar saja, ya, jangan jadi MC, tapi apologet gitu kan. Oke, itu sekedar informasi buat teman-teman di mana saya bangga dengan bagaimana pergerakan yang dilakukan. Oke, kita dengarkan aja dari ucapan terima kasih buat para penonton tentunya ya. Buat para penonton, bagaimana Utinora membalas dengan menghibur kita seperti biasa. Menghibur kita. Dengarkan dulu. Ulang dulu. Lagi ribut nih. Ya, coba ulang. Kamprong. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudara seiman saya, saudara-saudara seakidah, setauhid yang ada di channel manapun, terutama di channelnya si Jul. Masya Allah, terima kasih atas support kalian yang mendukung saya dalam bentuk doa, dalam bentuk materi. Saya tidak bisa membalasnya, hanya Allah yang akan membalasnya. Saya yakin apa yang kita perbuat, ya, apa yang kita keluarkan, kalau itu semata-mata untuk di jalan Allah, Allah akan memberikan lebih dari yang kita lebih dari yang tidak kita bayangkan. Saya cuma bisa berdoa saja. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, ya, di jannah Allah, berkumpulkan dengan orang-orang yang Allah ridhoi. Jadi kalau saya dikatakan Nora nangis, yes, saya nangis. Saya nangis karena saudara seiman saya menyupport saya. Kalau dibilangkan kata donasi, ya, kalian lihat sendiri. Fakta. Ada beberapa orang yang melamar saya dengan mengiming-imingkan saya harta yang berlebih. Bahkan terakhir di roomnya Akang Kian Santang melamar saya dengan 1 unit mobil Alphard yang kita tahu harganya berapa. Tapi apakah saya menerima? No. Karena bagi saya
Ya, uang itu bukan segalanya. Beda di sebelah. Di sebelah mendonasikan 3.200.000 ditambah 500.000 dari pengacara Raja Ronggeng, ya. Dia menyupport untuk menjadi saksi pelaporan atas kami bertiga. Tapi dia lupa, ternyata orang yang dia donasikan itu adalah penginjak kitab suci mereka. Nah, ini. Tapi begini, ya. Karena si Jul lagi melive-kan di YouTube dia, saya menunggu sampai 3-4 hari ini. Nanti saya akan mengklarifikasi apakah betul Nora mangkir? Siapakah yang akan dilaporkan oleh Nora? Bagaimana mungkin si Nora bisa mangkir? Dan apa saja isi dari pernyataannya pada waktu dia mangkir? Saya akan membuka semuanya di situ. Itu pun atas persetujuan nanti dari pengacara saya sendiri. Ya, silakan kalian goreng saya. Nora mendapat donasi 10 juta, silakan. Saya Rak Popo, silakan goreng saya, nggak apa-apa. Ya, saya akan membuka semuanya. Saya membuka semuanya. Kalau sudah diizinkan, saya membuka. Sebentar dulu, sedikit lagi Cebi. Kalau diizinkan saya membuka, insya Allah saya akan membukanya di roomnya si Jul. Ya, tapi Gitu. ini buka apa nih? Kan buka-bukaan yang aneh-aneh ya? No, saya akan membuka apa yang telah digoreng oleh Valen, digoreng oleh si Logelek, digoreng oleh Dosmet, yang mengkuar-kuarkan tentang saya, yang saya katakan itu adalah fitnah. Yang nyatanya bagaimana, Nora? Tunggu. Beberapa hari ini saya akan berkomunikasi dulu dengan pengacara saya. Lanjut. Bentar, ada Opung Rambe nih. Ya, assalamualaikum Opung ya. Ya, Nora barusan ada motor lewat, nampaknya dia disalib guys. Barusan tersalib Nora, jadi agak goyang gitu ya. Mohon maaf karena kita lihat tadi dia disalib oleh sebuah motor. Ya, mungkin Opung Rambe ada yang mau disampaikan, silakan. Ini Opung Rambe ya? Harusnya. Kalau enggak, ini siapa nih? Soalnya beda logonya. Nampaknya bukan ya, tapi pengikutnya banyak. Ada yang masuk. Ya, mungkin lanjut. Barusan disalib loh. Ya. Jadi kalian dengar sendiri suara motor yang menyalip Uti Nora ya. Uti Nora disalib. Ya itu Opung Rambe. Opung Rambe mana? Udah hilang. Ya, silakan Uti Nora lanjutin. Itu Opung Rambe. Oh ya, jadi begitu aja sebenarnya Jul, ya begitu aja. Saya hanya menunggu waktu aja, ya untuk menunggu waktu karena memang ada beberapa yang harus tidak perlu saya omongkan. Saya hanya menunggu waktu. Saya bilang, ya saya juga perlu klarifikasi dong, ya nggak apa-apa. Tapi sabar dulu, kata pengacara saya. Ya jadi ya udah, kita sabar, kita nunggu hasil. Ya, kita nunggu hasil, kita sabar. Nanti kalau sudah keluar hasil, ya kan, positif atau negatif, saya akan klarifikasi semua. Klarifikasi semua. Aku pun sebenarnya udah gak sabar ya. Ada beberapa hal yang mau aku sampaikan tapi belum momennya. Ya, itu. Belum momennya, betul, belum momennya. Yuk. Mantap. Saya kebetulan memang lagi menunggu hari karena saya mau melahirkan. Ya jadi sabarlah menunggu detik-detik saya melahirkan ya. Apalagi ini melahirkan, nanti jadi fitnah lagi loh. Jangan ikut-ikutan Uni loh, gawat nih. Ini ketularan Rifa nih namanya. Jangan bikin kontroversi lah. Kita capek meluruskan dan terus keluar jalur dari pokok permasalahan. Sabar, Cebi. Kalau mereka kan saya lurus aja, mereka bengkokkan. Saya bengkok, mereka lebih bengkokkan lagi. Ya, makanya jangan dibengkok-bengkokin. Mereka udah bengkok. Saya lagi nunggu. Sabar ya nak, jangan keluar dulu kau nak. Sabar di dalam. Saya ini lagi mengandung. Emang ada gila-gilanya dia.
10 bulan 10 hari. Tapi waktu hasil USG, alhamdulillah ini kembar 7. Kembar 7, bermata 7, bertanduk 7. Astagfirullahaladzim. Bermata 7, bertanduk 7. Saingan nih, banyak sekali orang yang melahirkan. Emangnya berbuat sama siapa sampai melahirkan iblis? Berbuat sama siapa? Saya berbuat sama itu belum bulan madu kami. Kami cepat-cepat aja kemarin. Cepat yuk masuk ceklok udah masuk udah selesai. Enggak. Baru pandangan ya. Baru pandangan pertama langsung jadi gitu ya. Tanpa disentuh. Iya, tanpa disentuh. Kayak begini. Ini Indonesia, Bung. Tanpa bertatap, tanpa bertemu, dari jarak jauh bisa kamu saya bunuh. Kan begitu. Cie. Jadi aku yang takut sih ini. Sumpah aku jadi yang takut ini. Aduh. Aku sebenarnya gini ya, Jul ya. Ada sesuatu yang terjadi ketika saya dikatakan mangkir. Itu yang akan membuat saya jadi tertawa. Karena apa? Ini saya tidak sabar saya, Jul. Tidak sabar. Ya, sampai pengacara saya sendiri aja ketawa-ketawa dengar waktu saya bercerita sepanjang jalan kenangan ketika kami di mall, iya kan, makan kebab, iya kan, makan pizza. Itu si Anis, itu ketawanya si Nora kayak wanita gatal. Ya kebetulan saya memang lagi gatal sama bapak kau. Frustasi udah kau. Saya frustasi. Karena ada persidangan Tuhan nanti. Aku baru sadar ya betapa betapa membuat kesalnya Uti Nora nih. Akhirnya ya, gini. Ini Uti Nora ini memang terbukti memang ini ya, otennya cukup lama itu. Jadi sifat otennya masih mirip soalnya. Ya, benar. Dia masih mirip sama mereka. Contoh si Anis, ya kan? Aduh, Anis. Saya penasaran dengan wajah Anis. Oh my God. Coba dibayangkan. Ini ada yang lebih lucu. Aku tahu jeritan hati Nora. Sebenarnya Nora menyesal masuk Islam. Ngapain menyesal? Ketawa bahagia kok sekarang. Kira-kira menyesal nggak Uti Nora terjun ke dunia diskusi, bukan masuk Islam ya, terjun dunia diskusi sehingga dilaporkan? Oh enggak lah, ngapain saya menyesal? Ngapain? Lu bernapas aja udah bikin nyebelin oten lo sekarang. Ya, ini wajahnya si Anis. Oh, mendayu-dayu Anis. Saya tidak menyesal, ya kan? Saya cuman begini, ya Allah, kenapa sih saya nggak dari lahir aja memeluk agamamu, ya Allah, gitu loh. Tapi ternyata Allah punya maksud tertentu, gitu, Jul. Apa maksudnya begini, Nora, kamu masuk Islamnya ketika kamu udah dewasa aja ya, Nor. Oke. Tujuannya apa? Ya, ketika kamu masuk Islam, nama kamu diganti Nur. Nama saya Nur. Dari Nora menjadi Nur. Adik saya tuh namanya aslinya Nora dulu ya. Artinya aslinya Nora baru jadi Nur itu. Iya, Nur. Jadi saya tanya, Nur itu apa artinya, Pak Ustadz? Nur itu artinya cahaya. Mudah-mudahan insya Allah nama kamu itu akan menjadi penerang nanti suatu saat di dalam keluargamu. Ya, saya berpikir begini, mustahil lah bapak saya yang betul-betul membenci Islam. Mustahil betul loh, bayangkan Jul. Kayak model si CP, ya kan? Kalau kita pikir mau nggak sih dia masuk Islam? Nggak mungkin, kan gitu ya. Seperti Demian, ya kan Demian berapa tahun saya diskusi sama dia, ya kan menghujatnya, na'udzubillah. Tapi Masya Allah gitu, ya kan? Nah, jadi Allah tuh punya maksud tertentu. Nora,
kamu saya tidak jadikan Islam dari lahir karena kamu nanti asbab menjadi keluargamu semua masuk Islam. Masya Allah. Jadi ketika ibu saya, bapak saya masuk Islam, ya baru-baru ini saya bertanyakan, Mama menyesal nggak masuk Islam? Saya tanya, Mama menyesal nggak masuk Islam? Soalnya kan Mama sekarang nggak punya rumah, Mama sekarang mobil nggak ada. Dulu kami ada mobil, Jul. Rumah berapa biji. Tapi semenjak masuk Islam memang Allah menguji gitu loh. Terus jawaban mamaku apa? Enggak gitu. Karena apa? Ya sekarang kalau bagi kami tuh harta bukan segalanya. Mengharapkan mencium bau surga Allah saja udah senang gitu loh. Jadi untuk apa harta? Bukankah di surga kita akan diberikan kenikmatan? Iya kan? Kenikmatan yang tiada taranya. Mau makan apa saja kamu, silahkan. Jadi mama saya ini, ya beliau mempunyai penyakit. Salah satunya asam urat. Jadi aku bilang gini, Mama nanti kalau di surga nanti nggak usah takut kalau makan kacang-kacangan. Di sana nggak ada penyakit. Jadi kalau penyesalan sama kami, kayaknya nggak ada deh. Alhamdulillah nggak ada. Satu keluarga masuk Islam, alhamdulillah kami dulu menyesalnya itu saja. Kenapa sih nggak Islam dari lahir? Tapi Masya Allah, Allah itu punya rencana, punya tujuan. Ternyata kami masuk Islam, saya umur 20, mama saya umur 44, bapak saya umur 48, ya. Masuk Islam sudah dibilang udah mulai tua lah, agak menua gitu. Ya tujuannya biar apa? Biar mungkin dosa kami itu jangan terlalu banyak di muka bumi ini. Terus kami itu memberi banyak manfaat lah gitu, ya kan yang panas di bawah. Kepanasan kalian ya. Kok bisa keren kali ketawanya nih. Iya. Ini ada yang kepanasan kali ini, salah satu yang paling kepanasan itu tadi. Iya benar. Karena begini Jul, ya mereka selalu mengatakan, Nora, nanti laki kamu itu menggauli 72 bidadari, kamu dapat apa? Gak apa-apa lah, saya mendapatkan di dalam Wahyu 19 nomor 7 perkawinan anak domba. Mau dong kawin dengan anak domba. Jadi ya kalian penyembah manusia, ya kami ini bahagia. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Allah menunjukkan kuasanya mampu membolak-balikkan hati manusia. Sekeras apapun hati kami bertahan kepada agama kami yang dulu, tetap Yesus adalah juru selamat. Dia disalibkan hanya untuk menebus dosa kami. Oh Yesus, dulu saya kayak gitu. Waktu menonton film Yesus, tahu kau Jul, saya menangis. Yesus terlalu sakit. Engkau mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kami. Begitu Jul. Ternyata itu semua hanya bohong belaka. Ternyata bukan Yesus disalibkan. Saya baru tahu. Tahu dari mana, Nor? Ternyata pada waktu Yesus ditangkap, semua muridnya kabur, Jul. Dan satu pun tidak ada yang menyaksikan Yesus disalibkan. Ya berarti ada mamanya ada. Mamanya ada kan? Mamanya, Jul. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani, Jul, Yesus menyuruh 3 muridnya berjaga-jaga. Tetapi mereka terlelap tidur, Jul. Iya, Jul. Yang saya heran begini, Jul. Setelah Yesus selesai berdoa, datanglah Yudas bersama dengan tentara-tentara Romawi. Tapi pada waktu Yesus bertanya, siapakah yang engkau cari? Sampai Yesus bertanya 2 kali kepada mereka. Saya heran, Jul. Kenapa si Yudas tidak mengenal Yesus? Kenapa dia nggak langsung mengatakan, tentara, inilah yang namanya Yesus? Ternyata tidak, Jul.
Ternyata Yudas tidak mengenal. Apakah boleh saya mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu betul bahwa Allah mengangkat Nabi Isa dan menggantikan yang serupa dengan Yesus, serupa dengan Nabi Isa, sehingga Yudas saja pun tidak mengenalnya. Oh my God. Sampai Yesus mengatakan, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi ternyata satu pun tidak ada yang mau ziarah, Jul. Muridnya ketakutan. Tapi katanya murid. Hah? Kenapa, Jul? Ya. Jangankan itu murid-murid yang cowok lah. Yang cewek kan biasanya tuh, kalau cewek itu kan biasa lebih teliti, betul nggak? Iya, betul. Cewek lebih teliti. Tapi apa yang terjadi? Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Hilang. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Kamu Sedang membaca kain di penuh yang Yohanes tadinya ada di ya, kepala Jul. Yesus tidak lagi. Ya, nggak, ini panjang nih ya. Baru kita langsung Jul, aja lah. Jul, Skip. sebentar, Aku baca Jul. satu perikop, jangan. Aku baca satu perikop. Jangan, Mereka kan Jul. bilang, Kamu nggak membaca di dalam Lukas, Jul. Di dalam Lukas kamu harus melihat. Di dalam Oke. Lukas. Nah, tunggu. Satu 24. perikop, nggak boleh loh, nggak boleh. Mereka Nggak bilang harus baca satu boleh, perikop. Jul. Kenapa Lukas menuliskannya berbeda, Jul? Kamu lihat. Apakah Aku pada percaya waktu Yohanes. itu? Aku lebih percaya Yohanes yang lebih lengkap daripada Lukas. Tapi Mohon. kenapa di dalam Lukas murid-murid Yesus tidak percaya dengan kebangkitan, Jul? Oh ya, oke, kita skip. Yes. Oke, saya bacakan. Nggak, saya bacakan Lukas dulu ini. pasal- Jangan dulu. Jangan, Jul. Jul. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Itu Yesus. Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, guys. Penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, Tuan, jika nggak Tuhan kenal yang Yesus. mengambil, dia katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Weh, baru berjumpa mereka. Mantap. Aku jadi teringat. Saya baca di dalam Lukas 24. Saya baca. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Oh, ternyata di prank. Kok kayak gini kali aku ya? Ternyata mereka di prank. Oh my God. Mereka di prank, ternyata tidak ada yang namanya penguburan. Yesus bangkit itu tidak ada. Murid-muridnya aja tidak percaya. Oh my God. Ini kenapa bisa? Kok kenapa jadi kayak gini aku, Jul? Kampret lah, Jul ah. Nggak Ini tahu, kau nanti lagi aku. kerasukan namanya.
Ya, jadi seperti itu saya sudah sesak nafas ya. Saya sesak nafas. Saya sebentar lagi mau melahirkan anak 7 kembar, ya bertanduk 7, ya bertanduk 7, bercucu 7, bercucu 7, bertanduk 7, apa 7 lagi tadi ya? Bang Jul udah sampai lupa makan, iya. Jadi begini. Kalian oten-oten di bawah, jangan kepanasan, nanti kayak haredang, panas. Aku tidak makan. Tapi memang Uti Nora ini luar biasa ya. Suaranya luar biasa. Bagi umat muslim itu apa ya, merdu sekali. Tapi bagi Oten ini menyayat hati. Bisa seperti itu rupanya. Ya, bisa. Saya hari ini lagi kerasukan biji Kepenuhan, bro. bul. Kepenuhan, bro. Saya kerasukan biji bul yang zakarnya seperti zakar kuda. Astagfirullahaladzim. Aduh, jangan bahas jakar loh, ini malam minggu loh. Jul, nggak ada orang yang minta naik ya Jul. Kau nih kadang tidak mau menengok lah. Enggak, aku udah mau makan sebenarnya. Gara-gara kamu jadi ku pending makan dari tadi nih, bahaya kali. Ini si Goldian, Daman, sama ada si David ini. Ada si David yang mualaf itu juga belum makan nih kami. Mana yang naik? Yang lain naik lah Jul, naikkan lah Jul. Siapa itu Jul? Itu satu yang David mualaf juga, yang ada Cindo. Terus ada Daman, Goldian. Dia ini terkenal, dia gara-gara viral jadi keluar dari pekerjaannya. Gara-gara diviralin Kodondi ya. Gara-gara diviral sama Kodondi, jadinya keluar dia. Kodondi mau ke Medan loh Jul. Iya, dia kan kemarin udah ke Medan. Iya, ini. Iya. Si David itu yang ini, aku kasih lihat ya. Nih, yang ini. Cindo mabuk. Yang nonton 900.000. Julius, besok gua ke sana lagi, boleh? Nggak boleh? Nggak boleh. Jul, banyak yang mau minta naik itu Jul. Enggak, kami udah mau cabut, serius loh. Nanti besok kita ya buka udah. lagi lah. Oke, karena si Jul sudah mau cabut, karena dia udah keluar kok Jul. Udah. Mau cabut, udah. Jadi Lepas si saya, lepas. Jul udah dia udah melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam, ya kalian paham lah ya kan kayak gitu, kayak gitulah ya kan. Kita nanti menunggu info-info ya. Pokoknya infonya beberapa hari ini saya akan Konferensi pers. Oh, apa? Gimana? Apa sih? Aku lagi nunggu lu silang ngomong. Konferensi pers. Bahaya kali memang. Kontrasepsi. Ada, iya, saya susah ngomong kon ini karena saya selalu melihat ada kitab yang kontradiksi ya. Astagfirullah, ini memang ini bentar lagi judulnya Jeritan Hati Oten Mendengar Nora. Kontradiksi. Gimana nggak menderita mereka lu buat? Aduh, kasihan Ya. loh mereka. Saya selalu membaca ada kitab yang kontradiksi ya. Akhirnya saya harus membuka Udah, skip. Makin ngawur. Oke, sebagai closing, teman-teman ya, aku mau kasih tahu sekali lagi,
kembali saya disuruh mengiklankan ya. Bagi teman-teman yang suka menonton lewat YouTube, ini yang lewat YouTube bukan lewat TikTok ya. Yang lewat YouTube sering menonton diskusi live debat lintas agama, disarankan untuk menonton dari channel-channel YouTube yang terafiliasi dengan yayasan-yayasan Islam, ya contohnya API ataupun yang milik dari para pendebat. Karena kita mendapati banyak sekali channel-channel yang kita tidak kenal sampai detik ini. Bayangkan, channelnya sudah ada 3 tahun, yang nonton banyak. Tapi sampai detik ini kami nggak kenal siapa yang punya. Nggak kenal, walaupun tuh channel udah lama. Namanya Islami. Dan kita udah sarankan untuk channel-channel tersebut untuk menghubungi orang-orang seperti Bang Handi, Akang, ya Kores atau apapun. Tapi ya mohon maaf, tidak ada sambutan dari mereka, sehingga ya sudahlah, mungkin itu pilihan mereka, tetapi kita cuma bisa menyarankan kepada para penonton untuk menonton melalui channel-channel yang jelas terafiliasi. Dengan kalian menonton channel-channel tersebut, kalian sudah mendukung perjuangan para apologet Islam tersebut. Begitu juga kalau kalian mendukung channel-channel yang terafiliasi, kalian sudah membantu perjuangan, pergerakan dari yayasan-yayasan tersebut. Contohnya adalah channel ini ya. Bagi yang mau lanjut nonton, kalian bisa nonton di sini. Nama channelnya Apologet Islam Indonesia Menjawab. Ini akun API ya, yang khusus untuk debat. Kalau yang Apologet Islam Indonesia channel, khusus untuk kesaksian mualaf. Oke, sekian dari saya. Ya, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah menyimak. Ya, mungkin Utinora ada yang lagi mau ditambahin sebagai closing? Tidak ada, saya hanya menunggu saja nanti ya Jul, kita nanti di channel kamu Hari Senin. akan Siap, hari Senin ya. ya, Kita akan konferensi pers. oke. Siap. Apa Siap. harus menghina Jul cari uang nih gila kiper. Siapa yang menghina? Kita Itu ketawa. Bang siapa tuh Bang lain ya? Ya Bang Mun. terserah lah pemikiran kalian bagaimana. Kalau kalian merasa menghina, kayaknya enggak lah. Tapi kalau kalian merasa kayak mereka mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks sedunia, ya silakan kalian menikmati itu, gitu loh, ya kan? Oke, itu sajalah Jul. Aku mau buka room untuk nyanyi aja. Saya nanti buka room untuk nyanyi. Saya tidak akan Oke, diskusi. kita tunggu sampai hari Senin konferensi pers dari Utinora. Insya Oke, Allah. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam lain warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sudah dengar sendiri dari Utinora ya. Jadi saya rasa sudah sangat clear, sangat jelas. Dan di hari Senin nanti, artinya besok, siap-siap ya, kita akan bikin konferensi pers, pernyataan apa saja yang terjadi dan apa saja yang hendak dilakukan oleh pihak sebelah untuk menangkoi Utinora, karena banyak yang dilakukan. Dan saya sendiri ya, dan melakukan upaya hukum juga guys. Ya, kalian tahu bahwa kasus saya juga sampai detik ini belum selesai. Jadi jangan ada yang berpikir bahwa loh ini kan udah lama, artinya harusnya udah selesai gitu. Banyak yang pikir sudah selesai karena nggak pernah lagi saya sonding. Jadi saya menyampaikan bahwa kasus saya belum selesai. Kapan selesainya? Kapan selesainya? Kalau kalian sudah lihat channel HMC kembali mengudara. Kalau channel HMC sudah kembali ada live ataupun ada konten baru, artinya channel tersebut sudah kembali kepada saya, yang artinya kasus tersebut sudah selesai. Kan begitu. Terlepas hasilnya positif atau negatif, intinya kalau sudah selesai, maka barang bukti harus dikembalikan. Kan begitu. Jadi, kapan selesai? Ya kalian tinggal lihat. Kalau sudah ada live di HMC, artinya sudah selesai. Bagi teman-teman yang baru nonton, sejak zaman jadi HMC, ya sampaikan bahwa channel utama saya itu adalah Hidayah Mualaf Channel, bukan Jadid HMC. Kalau Jadid HMC ini adalah channel pengganti. Namanya saja sudah Jadid ya, artinya baru, gitu. Nah, itu yang mau saya umumkan, kalau kalian mau tahu kapan selesainya. 2,5 tahun belum selesai, guys. Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh orang-orang ini. Ya mungkin mereka juga pikir kan, kalau selesai saya akan menuntut. Kalau terbukti saya tidak bersalah dan sudah case close, saya akan tuntut balik. Karena sudah merepotkan saya selama 2,5 tahun, bayangkan. Di tahun 2023, 6 kali saya ke Medan. Tahun 2024, 2 kali saya ke Medan. 2 kali, guys. Alhamdulillah, 2025 belum ada. Karena cukup merepotkan, 2 kali ke Medan. Belum lagi harus didalami tim pengacara dan sebagainya.
Tetapi saya putuskan di 2025 ini kita akan menempuh jalur hukum, melaporkan dan mempertanyakan kasus ini. Kita akan surati, kita akan layangkan ya tuntutan kita kepada Mabes Polri tentunya, Mabes Polri untuk menanyakan kejelasan dari kasus ini. Karena yang namanya digantung itu tidak enak, guys. Kan begitu. Yang namanya digantung tidak enak. Mau maju, maju, mundur, mundur gitu. Jangan gantung-gantung. Ini yang nggak enak. Untuk itu kita akan melakukan upaya hukum. Dan kalau ditanya kapan saya mulai upaya hukum tersebut, insya Allah dalam waktu dekat. Ya, kita lagi hitung-hitungan budget juga. Karena kan upaya hukum lumayan juga menyita yang namanya keuangan. Jadi bagi teman kalau ada yang tergerak, ya mau bantu, silakan dapat disalurkan dari nomor ini yang tertulis di bawah ya, langsung. Jadi berapa yang terkumpul nanti kita akan sampaikan juga. Oke, itu yang mau saya sampaikan. Dan untuk Zuma dan Unirima, mari doakan biar sejahtera juga. Ya, biar sejahtera. Oke, di sini saya juga mau mengumumkan banyak teman-teman yang nanya, Bang, channel nggak jelas pemilik siapa? Maaf, saya nggak bisa sebut satu persatu channel atau akun tunjuk. Karena saya ngerti itu perlu mereka, itu tempat mereka cari makan. Terlepas dari mereka itu tidak mau bersilaturahmi, tidak mau permisi, ya itu urusan mereka. Tetapi saya rasa kalau saya sebutkan nanti banyak orang yang akan marah. Akan ada pemilik channel yang bilang, loh kenapa nama saya disebutkan bang, gitu kan? Jadi saya memilih tidak menyebutkan dan teman-teman bisa sendiri. Ya, sendiri sebenarnya menyortir. Kalian bisa menilai sendiri, ini channel siapa gitu. Jangan karena namanya Islami, oh itu channel Muslim. Enggak. Hati-hati guys. Itulah saya bilang, nontonlah di channel-channel yang terafiliasi, apapun kalian kenal. Contoh, ya channel Handi Selebes. Kalian tahu ini punya Bang Handi. Bang Zuma, kalian tahu punya Bang Zuma. Channel Apologet Islam Indonesia, jelas, punya API. Kan begitu. Begitu juga dengan yang Apologet Islam Indonesia menjawab. Ini khusus diskusi, sedangkan Apologet Islam Indonesia channel khusus kesaksian mualaf. Jadi ada dua channel. Ya teman-teman, lupa di-subscribe dan didukung. Ya, yang ini maupun yang channel bagi teman-teman yang mensupport perjuangan yang dilakukan oleh API. Tapi kalau kalian kubunya peci merah, ya, kubunya peci merah dan tidak mau mensubscribe, ya silakan. Ya, karena kalau kubunya peci merah pasti nggak suka kan begitu. Ini sempat di-hack kemarin guys. Channel ini sempat di-hack, ya sempat diubah, bahkan kena hukuman dari YouTube padahal yang melakukan kesalahan adalah yang nge-hack. Ya, seperti itu. Terus jangan lupa juga saya juga akan live-kan diskusi-diskusi kita seperti kemarin di channel Laksamana Apologet Islam. Karena di Jadi HMC ini saya nggak akan live sebenarnya. Saya akan lebih fokus dengan reaksi di sini. Kita akan fokus berita dan juga reaksi. Sedangkan live saya akan taruh di Laksamana Apologet Islam. Bagi teman-teman yang mau nonton kita live di Komal-Komal, diskusi, dan TikTok, jangan lupa diaktifkan loncengnya Laksamana Apologet Islam. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pengumuman kali ini. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung perjuangan yang saya lakukan terus. Kalian luar biasa, dan doakan semoga kita istiqomah. Kita istiqomah dalam menghadapi cobaan ini, kita kuat untuk menghadapi cobaan ini, karena tanpa doa kalian, saya nggak sanggup. Sekian dari saya, makasih teman-teman semua, yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.